Melanjutkan cerita sebelumnya, formasi tingkat tinggi. Lin Feng membawa pasukannya ke gua tempat pertemuannya dengan pakai petapa dulu. Pemandangan di sana sangat indah dan ada sebuah air terjun di dekatnya. Kolonel Hanzi, Cakar Setan dan para prajurit, mereka terlihat kagum dengan tempat itu. Lin Feng berada di tanah lapang di depan mulut gua di samping air terjun bersama dengan pasukannya. Pertama-tama, aku akan memberi kalian teknik tingkat tinggi. Lin Feng kemudian menempelkan jari telunjuk ke Cakar Setan. Dia memberikan teknik tingkat tinggi untuk Cakar Setan. Jenderal, apa ini? Cakar Setan tergagap tidak percaya saat di benaknya muncul teknik tingkat tinggi. Aku memberimu teknik langkah naga yang aku janjikan dan teknik bayangan hantu. Balas Lin Feng. Cakar Setan sangat girang menerima teknik tingkat tinggi dari Lin Feng. Apalagi, teknik cakar bayangan hantu yang lebih tinggi dari teknik cakar beruang hitam yang sempat Lin Feng janjikan. Terima kasih Jenderal. Setelah Cakar Setan, Lin Feng menempelkan jari telunjuknya kepada Kolonel Hanzi. Untukmu, aku memberikan teknik langkah naga dan teknik 9 jalan kematian. Sama seperti Cakar Setan, Kolonel Hanzi pun terlihat sangat girang. Terima kasih Jenderal. Lin Feng kemudian menempelkan jari telunjuk ke kening masing-masing dari pasukannya. Dia memberikan teknik tingkat tinggi untuk mereka berdasarkan spesialisasi mereka masing-masing. Kalian pergilah untuk mendapatkan kristal jiwa dan herbal. Perintah Lin Feng setelah selesai memberikan teknik-teknik tingkat tinggi kepada pasukannya. Pergilah berkelompok, beberapa binatang spirit mungkin tidak dapat kalian lawan seorang diri. Baik Jenderal. Balas Kolonel Hanzi dan Cakar Setan. Kolonel Hanzi, Cakar Setan dan prajurit, mereka kemudian melesat pergi untuk melaksanakan perintah Lin Feng. Dahulu Lin Feng tidak memiliki cincin ruang dimensi untuk menyimpan banyak kristal jiwa dan herbal. Sekarang, dia bermaksud mendapatkan banyak uang dari kristal jiwa dan herbal yang akan pasukannya kumpulkan. Lin Feng duduk bersila di depan mulut gua, dia sudah mempersiapkan beberapa kertas. Selain kristal jiwa dan pil yang akan aku racik, aku akan menjual beberapa gulungan teknik tingkat tinggi ke Menara Bulan. Ujarnya, kemudian mulai menulis beberapa teknik tingkat tinggi. Lin Feng menghabiskan waktu berlatih dan mempertajam pengetahuannya selama beberapa hari, sambil menunggu pasukannya kembali. Setelah beberapa hari, Kolonel Hanzi dan Cakar Setan kembali bersama dengan prajurit mereka. Mereka mengeluarkan gulungan kristal jiwa dan herbal dari cincin ruangan dimensi. Jenderal, ini yang telah kami dapatkan. Apa seluruh binatang spirit di hutan ini sudah kalian habisi? Tanya Lin Feng. Belum Jenderal. Kami belum menjelajahi seluruh wilayah hutan, kami akan kembali menjelajahi wilayah hutan nanti. Balas Cakar Setan. Lin Feng mengangguk, ambillah kristal jiwa yang kalian butuhkan untuk meningkatkan kultivasi. Aku juga akan meracik beberapa pil untuk kalian. Baik Jenderal. Pasukan tentara bayaran pun mengambil beberapa kristal jiwa untuk berkultivasi mereka. Sisa dari kristal jiwa yang ada, dimasukkan oleh Lin Feng ke dalam cincin ruang dimensinya. Jenderal, kami merasa hutan ini sangatlah aneh. Karena, kami tidak menemui binatang spirit tingkat suci ke atas. Dari desas-desus yang kami dengar, di hutan kegelapan ini bahkan terdapat binatang spirit yang tidak diketahui tingkatannya. Ujar Cakar Setan. Lin Feng hanya mengangkat bahunya, karena tidak tahu menahu tentang hal itu. Yang dia tahu, tidak ada lagi binatang spirit di hutan kegelapan ini yang lebih hebat darinya. Lin Feng kemudian meracik pil, sebagian untuk pasukannya dan sebagian lagi untuk dijual ke Menara Bulan. Selama beberapa saat, Lin Feng berhasil meracik pil. Herbal yang didapatkan habis tak tersisa menjadi ribuan pil. Dia membagikan pil itu untuk pasukannya. Kolonel, Cakar Setan. Aku akan pergi dari hutan kegelapan selama beberapa waktu. Kalian bisa meningkatkan kultivasi dan berlatih teknik yang telah aku berikan di dalam gua. Ujar Lin Feng setelah membagikan banyak pil. Selain menjual sumber daya dan teknik tingkat tinggi ke Menara Bulan, Lin Feng juga berpikir untuk mengunjungi sektenya yang telah lama dia tinggalkan. Baik Jenderal. Balas Kolonel Hanzi dan Cakar Setan. Kemudian, menginstruksikan prajurit mereka memasuki gua. Tunggu. Cegah Lin Feng. Ada apa Jenderal?
Di mulut gua ada sebuah formasi tingkat tinggi. Lin Feng kemudian menjelaskan, jika pasukannya tidak bisa sembarangan keluar masuk gua itu terdapat formasi tingkat tinggi. Yang bahkan, kultivator hebat dan binatang spirit tingkat tertinggi pun tidak bisa memasukinya. Lin Feng telah diajari oleh kakek petapa, bagaimana cara membuka formasi di gua. Dia perlu membuka formasi itu terlebih dahulu agar pasukannya bisa memasuki gua. Apa berarti kita akan terkurung di gua? Tanya cakar setan. Lin Feng mengangguk, benar, kalian mungkin akan memerlukan waktu yang lama untuk menyerap sumber daya yang sangat banyak itu. Aku akan segera kembali. Kita bisa berkultivasi di luar gua. Sahut Kolonel Hansi. Aku lebih yakin meninggalkan kalian di dalam gua. Karena ada perlindungan dari formasi yang ada di gua ini. Lin Feng sedikit mengkhawatirkan pasukannya itu. Beberapa binatang spirit mungkin akan mengganggu saat mereka berkultivasi. Baiklah Jenderal. Kolonel Hansi dan cakar setan tidak banyak membantah apa yang Lin Feng katakan. Lin Feng menggerakkan tangannya, dan sebuah lingkaran transparan kecil dengan beberapa tulisan muncul di jari tangan Lin Feng. Lingkaran transparan itu, kemudian melayang menuju formasi yang ada di gua. Lingkaran itu membesar melubangi formasi yang ada di gua. Masuklah. Kolonel Hansi, cakar setan dan prajurit mereka pun satu persatu memasuki gua untuk berkultivasi. Kembali ke sekte. Jurang kegelapan berada di area hutan kegelapan. Bagian timur jurang itu, dipenuhi kabut hitam dan tidak terlihat dasarnya. Seakan-akan tidak ada ujungnya. Namun di balik itu, dasar jurang kegelapan ternyata sangatlah luas. Memanjang dari barat ke timur dengan banyak pepohonan yang menjulang tinggi. Lin Feng kembali melesat meninggalkan hutan kegelapan. Sesaat setelah Lin Feng keluar dari area hutan, binatang spirit tingkat tinggi kembali naik dari dasar jurang kegelapan. Dan hutan kegelapan kembali menjadi sangat mengerikan dan menakutkan seperti sedia kala. Beruntung, pasukan dari Lin Feng telah berada di dalam gua yang terlindungi formasi. Lin Feng berpikir pergi ke ibu kota provinsi Bintang Biru. Karena sumber daya yang akan dia jual sangatlah banyak. Dia tidak yakin, menara bulan di sebuah kota kecil mampu membayarnya. Tapi sebelum itu, Lin Feng akan mengunjungi sekte pedang api terlebih dahulu. Setelah sekian lama melesat, Lin Feng sampai di pegunungan Kunlun wilayah sekte pedang api. Aku akan menyelinap masuk ke sekte pedang api. Gumam Lin Feng, aku akan mencoba pertahanan sekte. Dengan kecepatan gerakannya, Lin Feng mencoba menyelinap masuk ke sekte tanpa melalui pintu gerbang. Bam! Baru saja Lin Feng memasuki wilayah sekte, Patua Zhao menendangnya dengan cukup keras. Siapa kamu? Lin Feng tersenyum kecut, karena ketahuan menyelinap oleh Patua Zhao. Sedikit darah keluar dari mulutnya karena tendangan Patua Zhao yang cukup keras. Lin Feng menurunkan cadar di wajahnya. Patua Zhao, ini aku. Patua Zhao menghela nafas. Kenapa kamu menyelinap? Beruntung aku tidak sepenuh tenaga menendangmu. Aku hanya ingin menjajal pertahanan sekte. Balas Lin Feng. Patua Zhao hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Lin Feng. Semenjak sekte Gunung Petir memburu kamu, aku meningkatkan kewaspadaan sekte. Beberapa orang utusan dari sekte Gunung Petir mencoba menyelinap untuk mencarimu. Mereka tidak percaya begitu saja jika kamu telah diusir dari sekte. Lin Feng mengepalkan tangannya, aku akan segera menghancurkan sekte itu. Sekte itu benar-benar membuatku kesal. Patua Zhao hanya tersenyum mendengarnya. Aku yakin, kamu bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka kamu akan kembali ke sekte secepat ini. Ayo ikut aku. Aku ingin berbicara denganmu. Patua Zhao berjalan bersama Lin Feng menuju bukit tertinggi di pegunungan Kunlun. Beberapa murid yang sedang berlatih menatap Lin Geng dan berbisik tentangnya. Lihat itu Lin Feng. Aku tidak menyangka dia kembali secepat ini. Sekte Gunung Petir akan menghancurkan sekte pedang api jika mengetahui Lin Feng berada di sini. Bagaimanapun juga dia adalah murid sekte ini. Kita tidak bisa melarangnya kembali ke sekte ini. Benar, ayo kita kembali berlatih. Patua Zhao akan mengajak Lin Feng untuk menemui patriark dan beberapa ketua sekte di bukit tertinggi. Dia tidak menjaga balai misi karena sudah mengutus seseorang untuk menjaganya.
Tak lama, Lin Feng sampai di bukit tertinggi di halaman rumah Patriark Zenli. Patua Zhao dan Lin Feng kemudian masuk ke kediaman Patriark Zenli. Di sana juga ada Ketua Zhang dan ketua lainnya yang sedang membahas sesuatu. Fenger, kamu telah kembali, duduklah Fenger. Ketua Zhang sangat senang melihat Lin Feng. Begitupun dengan Patriark dan ketua lainnya. Aku hanya mampir sebentar, balas Lin Feng kemudian duduk di hadapan Patriark dan para ketua. Patua Zhang, apa yang ingin Patua Zhao bicarakan denganku? Ketua Zhang menatap Patriark dan para ketua lainnya. Bagaimana jika bocah ini pergi ke dunia dimensi? Ketua Zhang dan ketua lain mengangguk, merasa Lin Feng sangat cocok memasuki dunia dimensi. Apa kamu bisa membantu kami? Tanya Patriark Zenli. Apa maksud Patriark? Dunia dimensi. Apa itu? Tanya Lin Feng. Patriark Zenli kemudian menjelaskan bahwa sebuah gerbang dunia dimensi telah muncul di makam seorang legenda Istana Bintang. Gerbang itu menuju ke dunia lain di mana sang legenda Istana Bintang meninggalkan banyak warisan dan sumber daya yang sangat berharga. Beberapa sekte akan mengirimkan murid-murid mereka memasuki dunia itu untuk mendapatkan peninggalan dari sang legenda. Kami ingin kamu memasuki gerbang dunia dimensi dan mendapatkan pusaka legendaris yang seharusnya dimiliki oleh sekte pedang api, ujar Patriark Zenli. Patriark Zenli kemudian kembali menjelaskan bahwa dahulu sekte pedang api memiliki sebuah pusaka legendaris bernama pedang api emas yang menjadikan sekte mengalami masa kejayaannya. Namun, pedang itu diambil oleh legenda Istana Bintang dan menghilang bersama kematiannya. Lin Feng berpikir sejenak, menurutnya, tidak ada salahnya kalau harus memasuki gerbang dunia dimensi untuk mendapatkan banyak harta. Baiklah, aku akan memasuki gerbang dunia itu dan mendapatkan pedang api. Hanya kultivator tahap pemula yang bisa memasukinya. Bagaimana dengan kultivasimu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya Patua Zhao. Wush. Lin Feng menunjukkan kultivasinya membuat Patua Zhao, Patriark Zenli, Ketua Zhang dan lainnya tersedak tidak percaya. Menganggap Lin Feng adalah monster. Bagaimana kultivasi Lin Feng naik beberapa tingkatan dalam waktu singkat? Batin mereka. Kitab Dewa Dewi. Setelah Lin Feng selesai mengobrol dengan para petinggi sekte, dia menuju ke kediamannya di bukit tempat murid dalam berada. Sesampai di kediamannya, Lin Feng melihat Xiao Yuli sedang berlatih tanding menghadapi Wang Ru dan Min Chu sekaligus. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu menghentikan pelatihan dan mengucek mata mereka, karena tidak percaya Lempeng kembali begitu cepat ke sekte. Kakak Feng, Saudara Feng, apa kamu baik-baik saja? Lin Feng tersenyum manis. Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Kenapa kalian berada di kediamanku dan berada di bukit ini? Apa kalian sudah menjadi murid dalam? Kami masih murid di luar. Namun kami meminta kepada Patriark untuk sesekali ke rumahmu untuk merawatnya sekaligus berlatih di sini. Balas Wang Ru. Kakak Feng, kemana saja kamu selama ini? Tanya Xiao Yuli. Aku hanya pergi ke beberapa tempat, ayo kita masuk dan berbicara di dalam. Ajak Lin Feng. Lin Feng masuk ke rumahnya bersama Xiao Yuli dan Wang Ru dan Min Chu. Kemudian mereka duduk di ruang tamu. Bagaimana dengan kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja? Tanya Lin Feng. Kami baik-baik saja Saudara Feng. Balas Wang Ru. Xiao Yuli menat Lin Feng tanpa berkedip. Kemudian tersipu malu karena Lin Feng mengetahuinya. Kakak Feng semakin tampan, gumamnya. Lin Feng hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal mendengar pujian dari Xiao Yuli. Ada apa denganmu? Desahnya. Saudara Feng, setiap hari adik Lai selalu membahasmu. Membuat kami pusing mendengarnya, sahut Min Chu. Liar aku bisa menganggapmu sebagai adikku namun, kamu tidak seharusnya mencintaiku. Ujar Lin Feng kepada Xiao Yuli. Xiao Yuli memanyunkan bibirnya kemudian mengerjapkan matanya. Bagaimana jika aku mencintaimu Kakak Feng? Lin Feng menoyor kepala Xiao Yuli. Berhentilah melakukannya. Aku geli melihat sikapmu. Wang Ru dan Min Chu tertawa, membuat Xiao Yuli semakin manyun dan muram. Adik Li, lebih baik kamu masak makanan yang lezat untuk kami, siapa tahu Saudara Feng akan memandangmu sebagai seorang wanita setelah memakan masakanmu. Ucap Min Chu.
Xiao Yuli menghela nafas. Baiklah. Karena hari ini aku senang melihat kakak aku yang kembali, aku akan memasak untuk kalian. Aku akan memberikan kitab tingkat tinggi jika Lier memasak makanan yang lezat, ujar Lin Feng. Biar aku saja yang memasak. Wang Ru dan Min Chu saling berebut untuk memasak, agar diberikan kitab tingkat tinggi oleh Lin Feng. Aku akan memberi kalian semua kitab tingkat tinggi karena kalian dengan baik hati merawat rumahku. Ujar Lin Feng membuat Wang Ru dan Min Chu senang. Xiao Yuli memasak dengan bahan seadanya yang dia miliki. Mereka makan dengan lahapnya. Masakan yang sangat enak dan lezat. Kakak Feng, mana kitab yang kamu janjikan? Tanya Xiao Yuli setelah mereka selesai makan. Dekatkan kepalamu. Perintah Lin Feng. Xiao Yuli tanpa ragu mendekatkan kepalanya kepada Lin Feng dengan wajah lucunya. Kakak Feng tidak akan menoyorku lagi kan? Lin Feng tidak menjawabnya, dia menempelkan ujung jari telunjuknya ke kening Xiao Yuli. Lin Feng memiliki banyak pengetahuan kitab tingkat tinggi yang diberikan oleh kakek petapa. Banyak dari kitab itu yang dirasa tidak cocok untuknya, sehingga dia berpikir untuk memberikannya kepada orang-orang di dekatnya. Pengetahuan tentang sebuah kitab muncul di benak Xiao Yuli setelah Lin Feng menempelkan jari telunjuk ke keningnya. Kakak Feng, ini kitab apa yang ada di benakku? Lin Feng memberikan pengetahuan sebuah kitab pedang ilusi langit kepada Xiao Yuli. Yang tingkatannya bahkan lebih tinggi dari kitab legendaris. Apa Lier suka? Itu adalah kitab pedang ilusi langit. Berada di tingkatan apa kitab yang kakak akan berikan kepadaku? Tanya Xiao Yuli. Kitab pedang ilusi langit merupakan kitab Dewa Dewi, lebih tinggi dari kitab tingkat legendaris. Xiao Yuli menelan ludah mendengar tingkatan kitab yang diberikan Lin Feng untuknya. Begitupun dengan Wang Ru dan Min Chu. Bukankah tingkatan kitab tertinggi merupakan kitab legendaris? Tanya Wang Ru. Itu adalah tingkatan kitab yang diketahui secara umum. Namun, aku memiliki banyak kitab yang lebih tinggi dari sekedar tingkat legendaris dan masih sangat misterius. Balas Lin Feng. Wang Ru dan Min Chu mengangguk, bagaimana dengan kami? Kitab apa yang akan saudara Feng berikan? Lin Feng kemudian memberikan pengetahuan kitab untuk Wang Ru dan Min Chu. Sama seperti Xiao Yuli. Mereka juga diberikan kitab Dewa Dewi yang sangat langka bahkan di dunia. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu sangat girang diberi kitab tingkat tinggi. Mereka bertekad akan berlatih giat dengan kitab itu. Lier, saudara-saudaraku, aku harap kalian tidak memperlihatkan teknik dan jurus dari kitab yang telah aku berikan kepada orang lain. Kecuali dalam keadaan mendesak. Lin Feng khawatir orang-orang jahat akan mencelakai mereka, karena memiliki kitab Dewa Dewi. Baik kakak Feng. Baik saudara Feng. Lin Feng menginap semalam di sekte. Dan keesokan harinya, Lempeng meninggalkan sekte untuk menuju tempat gerbang dunia dimensi muncul. Dunia lain 1. Di Provinsi Dandong. Patriark Sekte Bulan Darah menyelidiki tentang jenderal bercadar hitam yang menghancurkan klan Ma. Dia mendapati jika kehancuran klan Ma berkaitan dengan Desa Pelangi. Dia pun mendatangi Desa Pelangi untuk mengetahui jenderal secara lengkap dan kristal 3 warna. Dengan cara memaksa, Patriark itu mengetahui jika kristal 3 warna sudah diberikan kepada jenderal cadar hitam. Bulan Darah yang sangat marah karena kehilangan kristal 3 warna menghancurkan Desa Pelangi tanpa menyisakan satupun warganya yang selamat. Sementara itu, Lin Feng terus melesat menuju ke tempat kemunculan gerbang dunia dimensi, yaitu makam legenda Istana Bintang. Sekte Pedang Api sebenarnya tidak akan mengirim murid untuk memasuki dunia lain karena berbahaya. Namun, setelah kedatangan Lin Feng, para petinggi sekte berubah pikiran dan meminta Lin Feng memasuki dunia lain itu. Para petinggi sekte mengetahui jika Lin Feng mampu menghadapi kultivator yang tingkatannya berada di atasnya. Mereka berpikir, jika Lin Feng akan menjadi yang terhebat di dalam dunia lain karena dunia lain itu hanya dapat dimasuki oleh kultivator tahap pemula ke bawah. Sementara, kekuatan Lin Feng setara dengan kultivator tahap raja. Lin Feng sampai di sebuah tanah lapang tempat makam berada. Di sana sudah berkumpul puluhan ribu generasi muda sekte yang akan memasuki dunia lain. Beberapa patriark dan ketua sekte juga terlihat mengantar murid-murid sekte mereka. Tidak hanya dari sekte yang berada di Provinsi Bintang Biru,
beberapa sekte dari luar provinsi juga mengirimkan murid-murid mereka. Kemunculan gerbang dunia dimensi menjadi daya tarik dari segala penjuru kerajaan bintang. Di dalam dunia lain aku tidak perlu khawatir. Namun, di luar sini aku harus waspada. Lin Feng menyadari, jika banyak patriark ataupun tetua yang akan menunggu murid-murid sekte mereka keluar dari dunia lain. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya gerbang dunia dimensi terbuka dan mengeluarkan cahaya menyilaukan. Wush, wush. Puluhan ribu murid sekte langsung memasuki gerbang. Begitupun dengan Lin Feng. Setelah sampai di dunia lain di sebuah padang rumput, gerbang dunia dimensi tiba-tiba menghilang setelah para murid sekte memasukinya. Gerbang itu akan kembali muncul 3 hari kemudian. Dunia lain itu cukup luas dengan perbukitan, gunung, hutan, sungai, seperti dunia pada umumnya. Jangan buang-buang waktu, ayo kita cari harta berharga. Puluhan ribu murid langsung melesat berpencar ke segala penjuru. Lin Feng pun tidak banyak membuang waktu. Dia langsung melesat untuk menjelajahi dunia itu. Kemana aku harus pergi untuk mendapatkan pedang api emas? Tanya Lin Feng dalam hati. Tak lama Lin Feng melihat puluhan murid sekte saling bertarung memperebutkan area lahan mawar hitam yang sangat langka. Banyak mawar hitam yang tumbuh subur di area itu. Itu mawar hitam. Aku harus mendapatkannya. Lin Feng mengambil kesempatan di tengah pertarungan beberapa murid sekte. Dia mengambil puluhan mawar hitam yang sedang diperebutkan tanpa rasa bersalah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Puluhan murid yang sedang bertarung itu menyadari keberadaan Lin Feng. Mereka menghentikan pertarungan setelah melihat Lin Feng mengambil keuntungan mencuri mawar hitam. Siapa cepat dia dapat, ujar Lin Feng kemudian kabur dari area itu. Puluhan murid itu mengejar Lin Feng. Namun, kecepatan Lin Feng tidak bisa mereka imbangi. Aku akan membunuhmu jika berjumpa lagi, gumam beberapa murid. Lin Feng terus melesat menyusuri dunia itu. Dia merasa bahwa dunia lain itu bagaikan tambang sumber daya yang sangat berharga. Dia mendapatkan banyak herbal langka yang tumbuh subur di area itu. Lin Feng kembali melihat pertarungan yang sangat sengit di depan sebuah gua. Ada apa di dalam gua itu? Gumamnya penasaran. Pergilah dari sini. Gua ini milik sekte tengkorak hitam. Mereka yang sedang bertikai di depan mulut gua adalah para murid sekte kepala tengkorak dengan murid sekte lainnya. Sekte kepala tengkorak merasa, jika gua itu adalah wilayah kekuasaan mereka karena mereka lebih dulu menemukannya. Mereka mengusir murid lain yang berusaha mendapatkan apa yang ada di dalam gua. Lin Feng tidak peduli dengan pertarungan yang sedang terjadi, dia menyelinap masuk ke dalam gua saat melihat kesempatan. Gua ini tambang batu spiritual. Lin Feng terhentak kaget melihat banyak batu spiritual di dalam gua. Wush! Lin Feng menyibakkan tangannya, dan gunungan batu spiritual masuk ke dalam cincin ruang dimensinya. Dia kemudian keluar dari gua setelah mengambil semua batu spiritual yang ada di dalam gua. Bersamaan dengan hal itu, para murid dari sekte tengkorak hitam telah mengalahkan murid sekte lainnya. Mereka tersenyum kecut melihat Lin Feng keluar dari dalam gua. Kurang ajar, siapa pemuda bercadar itu? Sejenak, kemudian mereka menyadari jika Lin Feng telah mengambil semua batu spiritual yang ada di dalam gua. Pencuri. Dia mencuri batu spiritual. Brengsek, kejar dan bunuh dia. Para murid sekte tengkorak hitam mengejar Lin Feng yang tanpa rasa berdosa mengambil keuntungan di tengah pertarungan mereka. Lin Feng dapat dengan mudah lolos dari kejaran para murid sekte itu. Dia sangat senang karena baru saja memasuki dunia lain telah mendapatkan barang berharga. Istana apa itu? Lin Feng melihat sebuah istana yang sangat besar dan berdiri megah di sebuah puncak gunung. Aku akan memeriksanya. Gumamnya kemudian melesat menuju istana itu. Bersambung.